Oke, jadi ceritanya tentang anak SMA namanya Yusuke Yotsuya. Muka luarnya itu loh, dingin, datar, plus matanya kayak nggak punya nyawa. Siapapun yang lihat pasti langsung ngeh kalau dia ini tipe orang yang udah pasrah sama hidup. Bakat spesial, nol besar. Di keramaian, nggak kelihatan. Pokoknya, dia ini agak aneh dan suka menyendiri. Rutinitasnya gitu-gitu aja. Sekolah, pulang. Terus ngurung diri di kamar sempitnya buat ngegame. Cuma main game yang bisa bikin dia lupa sejenak sama hidupnya yang ngebosenin. Tapi di balik sifatnya yang super introvert itu, diam-diam dia naksir sama Yushindo. Kembang sekolah yang paket komplit, sempurna luar dalam. Pokoknya si Shindo ini beda kasta sosial banget sama Yusuke. Nah, pas lagi piket bersih-bersih kelas, Yusuke nggak sengaja ngelirik Shindo dan dalam hati mikir, kita ini ibarat langit dan bumi. Nggak bakal nyambung. Tapi, di momen yang kelihatannya biasa aja itu, kejadian aneh bin ajaib muncul. Tiba-tiba papan tulis nampilin gambar bunga-bunga aneh, dan tahu-tahu badan Yusuke jadi transparan terus lenyap dari kelas. Detik berikutnya, dia udah mendarat di dunia antah berantah. Dunia fantasi yang isinya makhluk-makhluk segede gaban, dan bentuknya aneh-aneh. Monster-monster absurd lah. Walaupun ukurannya bikin nyali ciut, anehnya mereka nggak langsung nyerbu Yusuke. Sebelum dia sempat mikir, ini gua di mana? Dia ketemu Yushindo, cewek idamannya, sama satu teman sekelas lagi namanya Kusue Hakozaki. Ternyata, dua cewek ini udah pernah kelempar ke dunia ini sebelumnya. Makanya muka mereka santai banget, kayak bolak-balik antar dimensi itu udah jadi rutinitas. Nggak lama, muncul sesosok makhluk aneh. Badannya kurus kering, mukanya serem, yang sukses bikin Yusuke kaget setengah mati. Tapi ternyata, si serem ini bukan musuh, melainkan semacam pemandu atau game master buat mereka bertiga. Di dunia misi tempat mereka terdampar, si game master inilah yang ngasih arahan ke Yusuke. Dan teman-temannya biar nggak cepet game over. Misi pertama mereka datang dari kepala desa setempat, dan waktunya cuma 14 hari. Katanya sih, setiap kali mereka berhasil nyelesain satu tantangan, bakal ada anggota baru yang gabung. Kedengarannya enak ya, tim jadi lebih ramai. Tapi jangan salah, makin banyak orang, tingkat kesulitannya malah makin gila. Plus bahaya-bahaya tak terduga siap menanti. Benar saja, di pertarungan pertamanya, Yusuke langsung kena batunya. Gara-gara nol pengalaman dan nekat, dia harus bayar mahal. Tapi untungnya, game ini punya sistem aneh. Kalau mati, bisa hidup lagi dalam 30 detik asal masih ada satu anggota tim yang selamat. Berkat fitur auto-respawn ini, Yusuke langsung balik lagi. Tapi dengan perasaan gagal dan sadar diri kalau dia harus berubah total. Dia nggak bisa lagi ngandelin orang lain kalau mau tetap hidup. Dengan otaknya yang encer berkat sering ngegame, Yusuke bikin strategi. Dia niup debu biar pandangan si monster kabur. Terus nekat maju buat jadi umpan. Tujuannya, biar Shindo sama Hakozaki punya celah buat nyerang. Walaupun pada akhirnya mereka bertiga tetap aja Oh, tapi selama salah satu dari mereka hidup lagi sebelum waktunya habis, siklus hidup mati hidup lagi ini bakal terus jalan. Berkat aturan unik inilah, tim mereka akhirnya bisa juga ngalahin monster pertama yang mereka hadapi. Tiap kali misi kelar, sistem ngasih mereka kesempatan buat nanya satu pertanyaan apapun tentang dunia ini. Di kesempatan sebelumnya, Shindo dan Hakozaki penasaran soal siapa dalang di balik semua ini. Jawaban yang mereka dapat bikin kaget. Orang-orang yang ngendaliin game ini datang dari masa depan. Sebuah dimensi yang otaknya manusia zaman sekarang nggak bakal nyampe. Tujuan sebenarnya dari permainan ini masih misteri. Mereka cuma tahu kalau mereka ini pion-pion kecil di papan catur yang jauh lebih besar. Setelah mulai sedikit paham sama seluk-beluk dunia aneh ini, Yusuke mutusin buat latihan tempur sendiri. Daripada terus-terusan jadi beban tim. Dia nekat masuk ke hutan lebat yang gelap dan penuh monster buat ngelatih fisik sama mentalnya. Sialnya, pas dia lagi nggak ada, tragedi terjadi. Waktu Yusuke balik, dia ngelihat pemandangan yang bikin merinding. Shindo dan Hakozaki tergeletak di tanah, bersimbah darah. Pelakunya, makhluk raksasa. Pas Yusuke lihat kedua temannya dicengkeram sama cakar monster buas itu, dia sadar satu hal. Kalau dia juga ikut tewas sekarang, seluruh tim bakal lenyap selamanya. Nggak ada lagi hak buat hidup kembali, nggak ada kesempatan buat ngulang dari awal.
Pikiran itu maksa dia buat bangkit, meskipun badannya masih gemetaran karena takut. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, Yusuke berusaha nyeret Hakozaki yang sekarat, sambil terus-terusan ngomong buat nenangin. Dia nyuruh Shindo buat kabur dari area bahaya dan pergi ke desa terdekat, tempat mereka bakal dapat misi selanjutnya. Begitu fajar menyingsing, sinar matahari pagi mulai menghangatkan tanah yang dingin. Pas sudah tenang, kedua cewek itu sadar satu kenyataan pahit. Kalau ada bagian tubuh yang dimakan monster, bagian itu nggak bakal bisa balik lagi ke kondisi semula. Aturan kejam ini bikin posisi mereka jadi serba salah. Mau nggak mau, mereka harus minta bantuan penduduk desa dengan cara nemuin pemimpin di sana. Satu-satunya orang yang bisa ngasih misi berikutnya. Walaupun kondisi belum pulih total, mereka tetap maksain diri buat sampai ke desa yang dikelilingi gunung-gunung suram dan hutan lebat itu. Para penduduk di sana, yang emang udah nungguin kedatangan para pahlawan, langsung ngenalin mereka bertiga. Tapi, suasana penuh harapan itu nggak bertahan lama. Pas mereka ketemu kepala desa, si bapak tua itu malah ngasih misi selanjutnya. Habisi monster yang kemarin hampir membunuh Yusuke. Seekor makhluk haus darah yang kekuatannya jauh di atas level mereka yang baru aja nyemplung ke dunia ini. Dikasih permintaan kayak gitu, mereka bertiga cuma bisa bengong. Situasinya genting banget, sumber daya hampir habis, dan setiap keputusan harus dipikirin matang-matang. Tapi anehnya, meskipun bahaya di depan mata, Yusuke malah ngerasa tertantang. Toh, selama Shindo dan Hakozaki nggak mati barengan, sistem kebangkitan masih bakal ngejaga tim mereka tetap utuh. Malam itu, Yusuke lagi-lagi masuk hutan sendirian buat berburu monster. Di kepalanya, naikin level. Bukan lagi sekadar buat bertahan hidup, tapi juga satu-satunya cara biar dia bisa berguna, biar pantas sama peran yang udah dikasih dunia ini ke dia. Pas lagi cari-cari target latihan, Yusuke nggak sengaja ngelihat lingkaran cahaya redup di tanah lapang. Ternyata itu semacam rekaman memori percakapan antara Shindo dan Hakozaki. Di situ, Shindo nanya ke Hakozaki soal anggota selanjutnya yang bakal dipanggil Sistem. Dia ngarep-ngarep kalau yang muncul itu cowok. Bahkan sempat berharap kalau yang datang itu juara judo nasional. Tapi sebenarnya yang pengen Shindo tahu bukan soal jago berantem atau enggak, tapi perasaan pribadi Hakozaki. Siapa yang dia peduliin? Siapa yang dia percaya? Bukannya jawab langsung, Hakozaki malah ngeles sambil nyebutin pandangannya soal cowok yang menurutnya kebanyakan kasar, jorok, dan nggak pekat. Dia nggak pernah percaya sama mereka. Shindo kelihatannya setuju sama pemikiran itu. Yang bikin Yusuke yang lagi ngintip cuma bisa senyum kecut. Coba aja mereka kenal dia lebih dulu, pasti pendapatnya beda. Pas suasana di rekaman memori itu mulai cair, Shindo tiba-tiba nyeletuk kalau orang yang dia harapkan bakal dipanggil selanjutnya adalah Yusuke. Sialnya, informasi penting ini kelewat gitu aja. Soalnya Yusuke yang di masa sekarang lagi sibuk ngayal soal kemungkinan berantem bareng 3 cewek cantik di timnya. Pikirannya melayang ke fantasi-fantasi konyol, sampai nggak dengar bagian akhir dialog itu. Waktu balik ke desa, pemandangan yang damai tiba-tiba ngingetin dia sama kampung halamannya waktu kecil. Di pedesaan tenang tempat dia dulu punya sahabat. Hidupnya berubah drastis pas pindah ke Tokyo, di mana dia selalu ngerasa aneh di mata orang-orang. Guru dan teman, semuanya terasa jauh. Dengan tatapan menghina yang diam-diam terasa di setiap lirikan. Kenangan dari masa itu tiba-tiba muncul lagi. Membakar semangat di hatinya buat ngebuktiin diri. Di bawah tekanan masa lalu, Yusuke jadi makin getol latihan. Meskipun harus ngelawan monster-monster buah sendirian, dia tetap berharap kalau dengan mencapai level 10, kekuatannya bakal cukup buat ngadepin tantangan berikutnya. Tapi usahanya itu keburu dipotong sama kabar mengejutkan. Sistem tiba-tiba ngasih tahu kalau Hakozaki tewas dalam pertempuran. Kepanikan langsung menyebar di otaknya. Walaupun lagi di tengah hutan, Yusuke langsung putar balik dan lari. Sekencang-kencangnya balik ke desa. Sesampainya di sana, dia udah nggak ngenalin lagi tempat yang tadinya damai. Asap tebal mengepul dari rumah-rumah yang terbakar. Suara teriakan ngeri menggema dari mana-mana. Monster yang dulu hampir membunuhnya udah kembali. Dan kali ini langsung nyerang tempat persembunyian terakhir mereka. Di tengah desa yang dilalap api, Yusuke ngelihat lingkaran memori lain bersinar di sudut rumah yang rubuh. Pas dia sentuh, muncul gambar Hakozaki yang lagi rajin latihan pedang setiap hari. Padahal di dunia nyata, badannya lemah banget dan selalu butuh obat buat bertahan hidup.
Beda jauh sama penampilannya yang rapuh itu. Di dunia game dia jadi orang yang kuat. Kerja keras biar nggak jadi beban buat teman-temannya. Momen itu bikin hati Yusuke terasa berat. Pikiran egoisnya yang cuma mau hidup buat diri sendiri dan main demi keseruan. Langsung hanyut oleh gelombang emosi. Udah nggak ada pilihan lain, dia mutusin buat ngadepin makhluk yang lagi menebar teror itu sendirian. Tanpa ragu sedikit pun, Yusuke lari ke arah si monster, nyerang buat ngehadang lajunya, dan ngasih kesempatan buat yang lain kabur. Tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Cuma dengan satu serangan, badannya terpental jauh dan mendarat di sungai dingin di dekat situ. Di dunia aneh ini, salah satu aturan paling penting yang harus diingat pemain adalah hukum kebangkitan. Tiap anggota tim, kalau apes dan tewas, bakal dihidupkan lagi setelah 30 detik. Tapi, ini nggak sesimpel kedengarannya. Begitu seseorang hidup lagi di situasi bahaya, misalnya di dalam jangkauan serangan monster dan nggak bisa kabur, dia bisa langsung mati lagi. Kalau udah begini, proses kebangkitan bakal dibekukan sementara sampai ada setidaknya satu orang di tim yang bertahan cukup lama buat ngaktifin lagi sistemnya. Nah, apesnya Shindo dan Hakozaki lagi kejebak di dalam perut. Karena masih di dalam badannya, pas hidup lagi, mereka langsung tewas sebelum sempat ngapa-ngapain. Jadinya sistem berhenti ngitung mundur. Proses kebangkitan di pause, bikin situasinya kritis banget. Sementara itu Yusuke, satu-satunya yang masih hidup, terus-terusan lari keliling area pertempuran. Sambil lari, dia ngamatin setiap lompatan si monster raksasa. Dengan pengamatan yang jeli, Yusuke sadar kalau makhluk ini nggak lari lurus kayak monster biasa, tapi loncat-loncat kayak kodok. Kalau dia bisa ngitung arah dan jarak pendaratannya, dia bisa menyelinap keluar dari zona bahaya, meminimalkan risiko buat deketin. Tapi, strategi lari-larian doang ini bukan solusi jangka panjang. Badan Yusuke makin lama makin capek, setiap ototnya mulai sakit karena gerak terus-terusan. Di satu momen pas dia kayaknya udah nggak kuat lagi, si makhluk itu tiba-tiba mendekat dan ngasih gigitan super kuat yang hampir nerkam kepalanya. Di detik-detik genting itu, dari belakang muncul siluet makhluk biru. Monster yang dulu Yusuke biarin hidup pas lagi naikin level. Tanpa ragu, dia ngeluarin senjata terakhirnya. Nyerang secepat kilat dan pas banget buat ngalahin targetnya. Mengecewakan. Setelah serangan mematikan itu, sistem ngumumin kalau Yusuke udah mencapai level 10. Barengan dengan itu, fungsi roda takdir aktif lagi, ngasih dia kesempatan unik buat ngubah nasib. Pas rodanya berhenti, hasilnya bikin dia kaget sekaligus takjub. Kelas selanjutnya yang dia dapat adalah Koki. Walaupun kedengarannya agak apes dibanding prajurit atau penyihir, skill spesial dari kelas Koki ini berguna banget di situasi sekarang. Skill itu bikin Yusuke bisa ngelihat organ dalam dan struktur tubuh makhluk hidup. Keuntungan besar buat nyari cara nyelamatin teman-temannya. Sekarang, berkat kemampuan barunya, dia tahu persis di mana Shindo dan Hakozaki dikurung di dalam perut si monster. Nggak mau buang kesempatan, Yusuke deketin monster itu dan pakai pisaunya yang tajam buat nyobek perutnya. Ngebuka lapisan daging tebal yang nutupin organ dalamnya. Begitu rongga perutnya kebuka, tubuh kedua temannya langsung jatuh keluar. Berlumuran cairan lengket. Karena udah nggak lagi ditelan, mereka akhirnya bisa bangkit kembali dan balik lagi ke medan pertempuran. Momen itu bikin mereka bertiga terharu. Walaupun nggak ada yang ngomong, tatapan mata mereka udah cukup ngejelasin semuanya. Dengan semangat baru, Yusuke dan kedua cewek itu langsung kerja sama buat nyerang dari dua sisi. Si monster udah nggak bisa loncat-loncat lagi karena lukanya belum sembuh. Jadi gerakannya jadi lambat banget. Meskipun cuma punya skill tempur dasar, Shindo dan Hakozaki tetap berusaha sekuat tenaga buat bantu teman mereka. Tapi, ngelawan kekuatan monster raksasa yang luar biasa, mereka berdua cepat dikalahkan dan harus masuk lagi ke siklus kebangkitan. Sementara itu, Yusuke, satu-satunya yang masih bisa gerak, udah nemuin titik lemah di tubuh monster itu. Sebuah luka kecil yang belum sembuh. Nggak mau sia-siain kesempatan. Dia langsung lari ke mulut luka itu, nusuk langsung dari dalam organ-organnya. Bikin si monster kehilangan kemampuan buat ngelawan. Harga yang harus dibayar buat aksi nekat ini adalah kematian instan. Tapi, setidaknya monster itu berhasil dilumpuhkan. Begitu hidup lagi Shindo, anggota paling cerdas di grup,
ngelanjutin rencana akhir dengan menusuk tengkorak si monster pakai tongkat khusus. Pas udara masuk, perubahan tekanan mendadak di dalam kepalanya bikin kepala itu meledak. Pertarungan selesai, misi tuntas, dan para pemain kembali ke status normal satu persatu. Hasil akhirnya nunjukin kalau yang paling banyak naik level adalah Yusuke, yang awalnya punya kelas petani, yang awalnya nggak kuat, tapi malah dapat banyak kesempatan buat ngumpulin pengalaman. Sebaliknya Shindo, satu-satunya penyihir, hampir nggak ngasih kontribusi apa-apa. Kenaikan levelnya pun biasa aja. Waktu berdiri di depan Game Master buat nerima hadiah, Yusuke nanyain pertanyaan penting. Apa yang nunggu mereka di ujung jalan misi ini? Jawabannya nggak jelas. Tapi, sebuah cuplikan memori masa depan muncul. Sebuah kota hancur lebur, manusia diserang monster dari langit, dan nggak ada lagi harapan. Gambaran ini nancep banget di pikiran mereka masing-masing, ninggalin rasa cemas yang luar biasa. Setelah rangkaian gambar itu berakhir, mereka dikirim balik ke dunia nyata. Meskipun waktu di dalam game terasa berjalan lama, di tempat mereka pergi tadi, jam masih nunjukin waktu yang sama persis. Nggak ada yang berubah dari segi waktu, tapi perasaan di hati masing-masing udah beda total. Shindo langsung pergi buat lanjutin kerjaan modelnya, sambil ngasih tos kepalan tangan sebagai ucapan terima kasih tulus ke Yusuke. Besoknya, Yusuke tiba-tiba ditarik Shindo ke ruang ganti, di mana Shindo nanyain pertanyaan aneh soal teman SD yang dulu pernah satu sekolah sama Hakozaki. Hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung, itu ternyata bikin dia penasaran sama karakter Yusuke yang aneh. Tepat di saat itu, bel aneh berbunyi. Si Game Master, pengendali permainan takdir, tiba-tiba muncul lewat panggilan langsung. Walaupun suaranya agak beda dari biasanya, Yusuke langsung tahu kalau ini adalah panggilan buat misi baru. Entah kenapa, sistem langsung ngebawa dia ke sekolah asing. Bahkan ngelempar dia ke kamar mandi cewek di momen yang sensitif. Di sana, sekelompok siswi lagi siap-siap buat ngebully teman sekelasnya dengan kejam. Maksa dia buka baju buat difoto tanpa izin. Meskipun nggak kenal sama sekali, Yusuke nggak bisa tinggal diam. Dengan insting dan kenekatannya, dia langsung nerobos masuk buat nyelamatin cewek berkacamata itu. Ngerusak semua HP yang ada, termasuk yang disimpan aman di dalam tas yang nggak ada hubungannya sama situasi itu. Aksi beraninya ini bikin gerombolan cewek itu panik dan kabur. Yusuke pun dicap sebagai orang aneh. Satu-satunya yang tinggal adalah Yuka, cewek yang tadi dibully. Setelah dengar penjelasannya kalau dia dihukum gara-gara komentar nggak sengaja pas lagi live stream, Yusuke jadi lebih paham situasinya. Walaupun setahun lebih tua darinya, Shindo kelihatan agak kekanak-kanakan, suka ngayal, dan sedikit aneh. Dia pikir Yusuke lagi coba-coba sok keren, padahal aksinya agak norak. Sebelum pergi, dia ngasih saran ke Yusuke buat belajar dari jagoan-jagoan di game kalau mau jadi benar-benar keren. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga dipanggil lagi ke dunia misi. Kejutan terbesarnya adalah karakter keempat yang muncul nggak lain dan nggak bukan adalah Yuka, yang sekarang jadi anggota resmi tim, siap nemenin mereka di tantangan baru. Si Game Master yang muncul lagi dengan sapaan tiba-tiba, ngenalin profesi yang dikasih sistem ke Yuka, penyihir api. Di pembaruan kali ini, ada perubahan penting yang ngaruh langsung ke pertarungan. Waktu untuk hidup kembali nggak lagi 30 detik seperti sebelumnya. Gara-gara mereka keseringan pakai fitur itu di misi kemarin, sistem memperpanjang waktunya jadi 40 detik. Panggilan keempat ini membuka misi yang kelihatannya gampang. Selesaikan eksplorasi 5% dari area peta dan antar barang entah apa jenisnya ke tujuan bernama Radodorbo. Tapi semua informasi soal paket itu masih misterius banget. Bikin mereka bingung mau mulai dari mana. Yuka, sebagai anggota paling baru, langsung di-briefing sama Shindo dan Hakozaki soal semua cerita di balik aksi nekat Yusuke di dunia nyata. Insiden aneh di kamar mandi. Sekolah itu udah ngejelekin citranya di mata teman-temannya. Bikin dia jadi terisolasi total. Di lingkungan yang nggak akrab, Yusuke jadi bayangan pendiam yang nggak ada satupun orang ngerti alasannya kecuali mereka yang udah pernah ngerasain pertempuran hidup mati bareng dia di dunia virtual. Pasti mutusin buat bagi tugas biar eksplorasi peta lebih cepat. Kejadian tak terduga terjadi. Makhluk besar tiba-tiba nyamber dari langit. Dari bangkainya muncul kelabang dengan bentuk aneh.
Sebelum sempat bereaksi, Yusuke langsung terpental dan tewas seketika. Mengandalkan fitur bangkit kembali jadi nggak gampang lagi. Karena waktunya diperpanjang jadi 40 detik. Maksa tim harus berjuang tanpa pilar utama mereka. Sementara itu, Yuka masih belum terbiasa sama ritme pertarungan, dia coba-coba ngeluarin skill penyihir api. Tapi karena masih amatir, mantra-mantra yang dia keluarin hampir nggak ada efeknya. Paling banter cuma naikin suhu sedikit di area sekitarnya. Yang jelas nggak guna di pertarungan sengit. Dia ngeluarin mantra dengan semangat 45, tapi hasilnya menyedihkan. Tiba-tiba monster lain muncul dari bawah tanah. Tiba-tiba monster lain muncul dari bawah tanah, langsung menggigit Yuka sampai pingsan. Di tengah kekacauan itu Yusuke, setelah hidup lagi, mulai keinget sama omongan cewek itu kemarin. Walaupun sering kelihatan kekanak-kanakan, dia ngasih kesan khusus buat Yusuke. Cukup buat bikin dia pengen berubah. Sejak jadi pemain di dunia ini, dia selalu pengen nyari sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Mungkin sekarang artinya adalah jadi keren dan jadi orang yang bisa dihormati. 2 minggu terakhir, dia habiskan buat riset gimana caranya biar jadi lebih keren. Di momen genting, pas pertarungan lawan kelabang raksasa masuk fase penentuan, Yusuke sadar kalau kelemahan makhluk itu ada di perutnya. Bagian yang tersembunyi dan nggak terlalu terlindungi. Yusuke pakai pisau dapur, senjata andalannya sebagai koki, buat motongin kaki-kaki si monster satu persatu sampai nggak bisa gerak. Terus, dia narik tangan Hakozaki, siap buat nyelesain si monster. Mereka berdua fokus ngumpulin kekuatan buat menebas kepala makhluk raksasa itu. Dengan satu tebasan telak, misi buat ngalahin si kelabang selesai. Akhir yang manis buat pertarungan yang tadinya kelihatan nggak ada jalan keluar. Setelah suasana tenang, kisah Shindo, pemain ketiga, perlahan-lahan terungkap lewat kilas balik. Waktu kecil, dia itu anak yang keras kepala, selalu bikin onar, dan gak pernah mau ngalah. Sifatnya itu terbentuk karena pengaruh 2 kakak laki-lakinya, yang sering neken dan nantang dia. Bikin dia jadi suka ngelawan pakai kekerasan. Di sekolah, Shindo sering ngelukain dirinya sendiri, dan juga sering berantem sama teman sekelas, yang bikin dia pelan-pelan jadi terisolasi, dan harus makan siang sendirian di koridor. Situasi ini terus berlanjut sampai dia ketemu seorang kakak kelas, satu-satunya orang yang waktu itu mau dengerin dan berbagi, ngasih dia rasa aman. Tapi hidup terus ngasih pukulan menyakitkan. Yuri, yang penampilannya kurang menarik, jadi sasaran ejekan di media sosial. Kata-kata kasar yang terus-terusan datang, bikin dia putus asa. Dan akhirnya milih buat ninggalin dunia ini. Kejutan itu ngehantam Shindo telak, bikin dia diam-diam menghilang dari sekolah, ninggalin semua orang di sekitarnya. Rasa sakit kehilangan orang yang disayang, nggak cuma melukainya, tapi juga nunjukin dengan jelas keinginan besar yang terpendam di dalam dirinya. Jauh di lubuk hatinya, dia percaya kalau dia harus jadi orang yang hebat dan kuat. Cukup buat bikin semua orang nengok dan ngakuin keberadaannya. Cuma dengan cara itu, cemoohan dari dunia nyata nggak akan bikin dia goyah lagi. Dunia ini adalah satu-satunya kesempatan buat terlahir kembali. Tempat di mana dia nggak harus nunduk di hadapan tatapan merendahkan siapapun. Besok paginya, rombongan pahlawan ini mutusin buat balik ke desa yang pernah mereka datangi. Berharap bisa nemu transportasi buat ngelanjutin perjalanan. Tapi, pas mereka sampai di sana, pemandangannya udah berubah total. Orang-orangnya lenyap entah kemana, cuma nyisain rumah-rumah kosong dan suasana yang sepi mencekam. Sebuah tong kosong menggelinding ditiup angin. Di dalamnya ada peta buram dan beberapa petunjuk arah seadanya. Menurut peta itu, tujuan mereka, Radodorbo, ada di seberang, benua. Kalau naik kuda, perjalanannya butuh waktu sekitar sebulan. Kalau jalan kaki, waktunya bisa 3 kali lipat. Nggak ada pilihan lain, mereka terpaksa nyari cara yang lebih cepat. Mereka dapat info kalau di dekat situ lagi ada kompetisi besar, dan hadiah buat pemenangnya adalah teknologi transportasi khusus, sebuah kesempatan buat memangkas waktu perjalanan ke Radodorbo. Info ini bikin Yusuke bertekad buat ikut kompetisi itu, demi dapat kendaraan, biar misinya cepat kelar. Di tengah jalan ke lokasi kompetisi, mereka nggak sengaja kena jebakan dari gerombolan perampok lokal. Sesuai aturan di dunia ini, para pahlawan dilarang melukai manusia. Karena nggak bisa ngelawan,
Poin pengalaman Yusuke langsung dipotong banyak, bikin levelnya turun. Dalam kepanikan, mereka terpaksa mundur. Shindo dengan cepat bikin tabir debu buat ngehalangin pandangan, ngasih kesempatan buat anggota lain kabur. Aksi beraninya ini malah bikin dia ditangkap sama para perampok. Sebelum waktu kompetisi dimulai, Yusuke manfaatin semua waktunya buat naikin level dengan ngelawan makhluk aneh, sejenis goblin kecil yang biasanya diremehin. Berkat latihan gigih, dia akhirnya mencapai syarat buat muter roda profesi baru. Hasilnya kali ini bikin semua orang kaget. Yusuke dapat peran sebagai penyihir makhluk, sebuah profesi langka dengan kekuatan khusus yang bisa memanipulasi tingkat metabolisme makhluk apapun. Selain itu, kemampuan ini juga ngaruh ke daya bujuk si pemilik pas lagi ngobrol. Walaupun awalnya kedengarannya nggak praktis sama sekali, tapi sejak masuk ke dunia virtual ini, nggak ada kemampuan yang benar-benar menonjol. Jadi kali ini Yusuke ngerasa sedikit terhibur. Ada acara besar menanti di depan. Setidaknya sekarang dia bukan beban total. Tapi, baru aja babak kualifikasi kompetisi dimulai, Yusuke udah langsung ke eliminasi. Untungnya berkat kemampuan bangkit lagi, badannya cepat pulih. Dia lanjut ngamatin perkembangan selanjutnya dengan cara pikir yang baru. Keberanian dan tingkah lakunya menarik perhatian seorang kesatria wanita. Kahabel, anggota penting dari pasukan militer lokal. Sadar kalau pahlawan muda ini kayaknya berantem bukan cuma buat poin hadiah. Dia nawarin sebuah kesepakatan, Yusuke harus ngasih semua informasi soal rencana operasi dan kekuatan tempur gerombolan yang mereka temui tadi. Sebagai gantinya, Kahabel bakal minjemin dia kuda, alat yang dibutuhkan buat mempersingkat perjalanan ke Radodorbo. Selain tukar informasi, si ksatria wanita itu juga mutusin buat ngasih latihan dasar teknik pedang ke Yusuke, yang emang masih terlalu lemah dibanding standar umum. Dengan latihan serius dalam waktu singkat itu, Yusuke sedikit banyak mulai ngerasain semangat seorang prajurit tumbuh di dalam dirinya. Nggak lama setelah rencana penyerbuan markas perampok disusun, pasukan militer langsung nyerang target sesuai petunjuk dari Yusuke. Meskipun udah latihan, Yusuke tetap aja nggak bisa ngalahin banyak musuh sendirian. Tapi, situasi kali ini beda karena ini adalah wilayah pertahanan yang sah. Yang sah nggak kena penalti pengalaman pas ngelawan balik. Nggak bisa nahan gempuran dari tentara reguler. Para perampok itu nekat manggil makhluk mengerikan bernama Black Sacker, sejenis makhluk yang dulunya manusia. Tapi, gara-gara makan makhluk spiritual yang punya kekuatan sihir, di luar kapasitas pencernaannya, dia jadi kehilangan akal sehat total. Berubah jadi mesin pembunuh gila yang udah nggak bisa bedain kawan atau lawan. Sifat aslinya itu seperti seorang prajurit. Tapi, bukannya milih hidup tenang di rumah kecil, makhluk itu malah nyemplung ke medan perang dengan amarah membabi buta. Menikmati rasanya menyiksa orang lain. Setiap pukulannya adalah ekspresi kemarahan berdarah ke semua yang ada di sekitarnya. Ngadepin musuh yang kemampuannya jauh di atas normal. Kahabel, si ksatria wanita yang udah ngelatih Yusuke, meskipun tekniknya jago, pelan-pelan mulai kehabisan tenaga. Pedangnya yang tajam dipaksa mundur, dan pas pedangnya patah jadi dua, cuma pisau dapur dan Yusuke yang nekat maju buat bantuin teman-temannya. Di tengah kepanikan, Yusuke tiba-tiba ingat sama skill barunya, kekuatan khas seorang penyihir makhluk. Setelah mikir sejenak, dia nerapin taktik buat ngalihin perhatian musuh. Manfaatin momen pas lawannya lengah, dia maju dan ngasih tusukan fatal ke perut makhluk haus darah itu. Meskipun sempat bertahan beberapa detik, lawannya akhirnya dikalahkan sama tebasan telak dari Kahabel, yang pada akhirnya ngerebut kembali pedangnya buat ngakhirin pertarungan berdarah itu. Setelah insiden itu, kelompok Yusuke dilindungi sama Kahabel. Sebagai balasan atas keberanian mereka, dia setuju buat ngawal seluruh rombongan ke Radodorbo. Sebagai gantinya, si ksatria wanita itu minta buat bawa beberapa rekan dekatnya buat ngejaga keamanan selama perjalanan panjang. Sekaligus, selama perjalanan, dia bakal langsung ngasih latihan pedang tambahan buat tiap anggota. Bantu mereka ningkatin kekuatan buat ngadepin bahaya tak terduga yang menanti di depan. Sejak kecil, Kusue selalu hidup dengan tubuh yang lemah dan sakit-sakitan. Makanya, keinginan terbesarnya bukanlah kekayaan atau kekuasaan, tapi harapan buat jadi seorang apoteker hebat. Dia pengen bisa ngeracik obat-obatan khusus buat ngobatin gak cuma dirinya sendiri, tapi juga ibunya yang udah nemenin dia melewati banyak masa sulit. Walaupun hidup pas-pasan,
Semangat buat nolong orang dan empati sama penderitaan orang lain nggak pernah hilang dari pikiran Kusue. Wan Kepongso, pikirannya, bikin dia selalu berharap suatu saat nanti bisa bawa kelegaan buat mereka yang kesakitan. Tapi pas dia ditarik ke dunia game kejam ini di mana yang kuat bisa ngehukum yang lemah dalam sekejap mata, Kusue jadi pusing. Ngelihat tentara ngehabisin perampok cuma dengan beberapa sabetan pedang berdarah. Hatinya yang rapuh seolah-olah menciut ketakutan. Meskipun jauh di lubuk hatinya, Kusue pengen banget ngelindungin teman-temannya dan orang-orang tak bersalah di dunia fantasi ini. Dia tetap nggak bisa ngilangin keraguannya. Tertahan oleh rasa takut mati setiap kali harus ngadepin pertarungan nyata. Sementara itu, Yusuke, yang udah gonta-ganti profesi sejak game dimulai, sekarang punya cukup banyak skill unik, mulai dari memasak, penyembuhan, sampai kemampuan seorang penyihir makhluk. Berkat kemampuannya ngatur tingkat metabolisme, dia bisa pakai itu buat merangsang proses pemulihan di tubuh yang terluka. Bikin luka sayatan cepat sembuh. Dia bahkan bisa nyelamatin orang yang sekarat kalau skillnya dipakai tepat waktu. Dalam perjalanan yang penuh tantangan, anggota kelompok pelan-pelan harus ngadepin banyak luka, baik fisik maupun mental. Di saat-saat inilah skill pendukung Yusuke terbukti sangat berguna. Siapapun yang terluka pasti datang ke dia, seolah-olah menitipkan harapan hidup mereka. Sementara itu, Kusue terus-menerus ngamatin, belajar, dan diam-diam ngingetin dirinya sendiri, meskipun sekarang lemah, dia nggak akan berhenti. Dia pengen bangkit dan jadi seseorang yang bisa nolong orang lain, bukan cuma sembunyi di belakang orang yang lebih kuat. Di sudut lain, Kahabel, si ksatria wanita yang nggak ragu ngelawan Black Sacker, lagi ngelatih para anggota dengan intensitas tinggi. Maksa mereka latihan pedang sampai kecapekan. Di area sepi di dalam hutan, tempat para makhluk berkumpul, Kusue akhirnya ngerasain momen pertama di mana dia benar-benar berani ngadepin rasa takutnya sendiri. Dalam situasi yang kayaknya nggak disengaja, pedang di tangannya terangkat tepat di saat monster aneh loncat turun dari pohon. Bila pedangnya nahan serangan itu tepat sebelum cakarnya nyentuh dia. Di momen itu, insting bertahan hidup digabung sama rasa takut yang mendalam di hatinya. Maksa dia buat bertindak. Dan yang mengejutkan, dia nggak tumbang. Sementara itu Yusuke, yang lagi ngambil peran sebagai penyihir, nunjukin obsesi yang agak aneh sama makhluk hidup. Dia kayaknya seneng banget ngamatin cara kerja tubuh mereka. Sampai-sampai sering ngetes kemampuannya ngendaliin metabolisme dengan cara ngelemahin mereka, terus ngehabisin pelan-pelan. Teman-temannya sering ngejek kalau hobinya ini agak nyeleneh. Tapi buat dia, semua tindakan itu tujuannya buat bertahan hidup dan nyari kesempatan buat selamat di dunia yang penuh bahaya ini. Pas lagi jalan menuju pameran dagang, mereka nggak sengaja ketemu sekelompok tentara yang dikepung sama sekawanan serigala yang lagi ganas-ganasnya. Info awal nunjukin kalau di antara yang terjebak itu ada anak-anak yang nyawanya terancam. Kusue, meskipun masih ngebawa rasa takut berantem di hatinya, ngungkapin keinginan buat deketin dan nyelamatin mereka sendiri. Yusuke, yang udah lebih banyak pengalaman tempur, langsung misah bareng Kusue, mutusin buat ninggalin rombongan dan pergi ke lokasi kejadian. Mereka berdua ngira kalau ini bisa jadi misi tersembunyi yang isinya petunjuk soal barang yang perlu diantar ke Radodorbo, lokasi target buat tantangan kali ini. Sementara itu, anggota yang lain lanjut jalan buat nyelesain tujuan utama. Barengan sama pilihan itu, dua pahlawan utama tim, Yusuke dan Kusue, langsung berhadapan sama serigala-serigala yang udah tertarik sama aura orang-orang kuat. Kedorong sama hawa permusuhan, kawanan itu ganti target nyerang kelompok mereka. Meskipun Yusuke cuma modal pisau dapur dan panci, dan Kusue, yang aslinya cuma siswi biasa, cuma punya pedang tipis, mereka berdua tetap berjuang mati-matian. Tapi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu jauh. Mereka dengan cepat dikalahkan dan masuk ke kondisi bangkit kembali, di mana mereka nggak mau lagi ngandelin diri sendiri, bikin yang lain harus maju buat ngelindungin. Kusue, setelah hidup lagi, milih buat ngadepin langsung rasa takut yang selama ini menggerogoti hatinya. Kali ini, dia nggak lagi sembunyi atau berdiri di belakang orang lain, dia aktif maju ke depan, ngadepin salah satu serigala buas yang lagi mengintai. Meskipun hatinya masih gemetaran,
Setiap langkahnya ngebawa tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa ragu, dia ngunus pedangnya. Dari awal, dia pakai ketenangan buat bikin si monster ngira dia mangsa empuk yang nggak bisa ngelawan. Pas serigala itu nerjang secepat, kilat pedang itu ditarik dari sarungnya dengan mantap. Dia nggak perlu pakai tenaga kasar, cukup ngarahin bilah pedangnya ke jalur loncatan si serigala. Pedang baja itu nusuk lurus ke titik lemah, yaitu dada si binatang buas pas lagi di puncak lompatannya. Ngehabisinya dalam sekejap. Di sudut lain medan perang, Yusuke, setelah sadar ada orang yang dia kenal mendekat, mutusin buat manfaatin kesempatan itu dengan mancing serigala yang tersisa ke arah sekutu barunya. Kahabel, ksatria wanita yang pernah berantem bareng mereka di misi sebelumnya, muncul dengan penampilan berpengalaman. Tanpa perlu banyak omong, dia langsung ngasih tebasan tajam, ngejatuhin targetnya. Begitu masuk jangkauan pedangnya, kemunculan Kahabel ini bukan kebetulan. Dia lagi kerja bareng sekelompok tentara dari kerajaan Deok. Mereka ini bukan prajurit biasa. Mereka bawa misi rahasia, termasuk ngawal sekelompok pendeta ke tanah Euro. Tapi, kenyataannya, ini bukan perjalanan misionaris, melainkan perjalanan satu arah. Di bawah pemerintahan diktator Deok yang ketat, semua bentuk agama dilarang karena dianggap bisa ngancem kekuasaan negara. Para penganut agama, begitu ketahuan, seringkali dipaksa ninggalin negara, atau bahkan ditekan buat cari mati dengan kedok sukarela demi ngejaga stabilitas dalam negeri. Di sebuah kerajaan kecil di mana catur dianggap sebagai simbol strategi dan kekuasaan, situasinya lagi kacau balau. Salah satu tentara di bawah pasukan negara ini, Sersan Gento, sebenarnya nggak ada. Cuma citra palsu yang dibuat buat ngalihin perhatian publik. Dia cuma alat yang dirakit buat nguatin kepercayaan yang salah. Buat memanipulasi pikiran massa, yaitu penduduk lokal. Yang paling jadi sorotan adalah para misionaris yang dicurigai sebagai elemen berbahaya. Di mata narator, mereka bisa jadi target yang lagi diawasi diam-diam sama pihak berkuasa. Karena curiga, kelompok Yusuke, para pemain utama di dunia game bertahan hidup ini, harus mendekat dan mengamati dengan hati-hati buat ngerti situasinya dan ngumpulin informasi. Lewat cerita dari salah satu anggota kelompok misionaris, grup Yusuke tahu soal seorang anak yang dalam bahaya dan butuh bantuan buat kabur. Dulu, kerajaan itu punya banyak kelompok yang nyembah raja atau makhluk suci kayak setengah dewa. Konflik ideologi ini nyebabin perang sengit antar keyakinan. Pas pemerintahan Raja kelima, buat mulihin ketertiban, dia mutusin buat ngehapus semua jejak agama di wilayahnya. Siapapun yang nunjukin rasa hormat ke kekuatan supernatural apapun, langsung ditindak. Sang raja juga nyerang negara-negara tetangga, memperbudak rakyat mereka dan bawa mereka pulang buat ngelayanin kelas miskin di kerajaannya sendiri. Informasi ini nggak cuma dikonfirmasi sama kelompok Yusuke, tapi juga diverifikasi sama seorang tentara di pasukan raja. Tapi, di pikiran Yuka, seorang anggota kelompok yang pakai kekuasaan buat maksain pandangan pribadi itu nggak bisa diterima. Pas dengar cerita itu, Yuka yang selalu teguh sama pendiriannya, sering pergi ke penginapan buat ngawasin. Sementara itu, Kahabel harus turun tangan buat nyegah tindakan gegabah dari teman-teman setimnya. Waktu mereka sekarang cuma sisa 12 hari sebelum misi selesai. Di dunia ini, waktu mereka cuma 13 hari 20 jam. Kerangka waktu ini nggak ngasih ruang buat kesalahan. Pas lagi diskusi, rute. Salah satu penyihir lokal ngasih saran kalau mereka terus lewat jalur memutar lewat dataran, mereka nggak bakal keburu. Makanya, satu-satunya pilihan buat mempersingkat perjalanan adalah ngelewatin pegunungan besar di depan. Tapi, area itu punya sistem mekanisme kuno yang rumit dan dirancang sebagai jebakan pelindung. Di pintu masuk gunung, mereka nemuin kincir air raksasa yang nyambung ke pintu terowongan di dalamnya. Pas mereka pakai alat ini buat buka jalan, semua pintu keluar di belakang juga ikut kekunci rapat. Bikin mereka terisolasi total di dalam gunung. Si penyihir nolak buat lanjut nemenin mereka, ngerasa nggak bisa ngehargain kehati-hatian dalam setiap langkah. Tinggal berempat, Yusuke, Shindo, Kusue, dan Yuka. Mereka nggak punya pilihan selain terus maju. Meskipun bahaya menanti di koridor-koridor gelap, banyak mekanisme jebakan yang disamarkan dengan cerdik bikin orang biasa susah ngenalinnya.
Tapi, dengan pengalaman dari misi-misi sebelumnya, mereka bisa nebak jalur dan kerjasama buat ngelewatin serangkaian jebakan. Pas sampai di sebuah ruang besar yang hampir kayak aula alami, tiba-tiba salah satu dari mereka, seorang tetua lokal yang selama ini ngebantu, terpisah dari kelompok. Lantai batu tiba-tiba runtuh dan dinding di belakangnya naik. Mendorongnya jatuh ke jurang yang dalam, nggak nyisain kesempatan buat kabur karena ketinggiannya yang luar biasa. Meskipun kehilangan itu nggak bisa dihindari, ketiga pemain yang tersisa ngelanjutin perjalanan dengan fokus penuh. Mereka harus ngitung setiap menit dan detik, nganalisis gerakan mekanisme batu, buat bisa ngelewatin celah sempit di mana dua dinding terus-terusan buka tutup secara berkala. Setelah ngelewatin tantangan itu, mereka sampai di area yang mirip arena kuno. Suasananya di sana pekat dan berat dengan sesuatu yang nggak biasa menunggu. Seperti yang udah diperingatkan sama tentara yang mereka temui sebelumnya, makhluk yang tinggal di area ini bukan spesies biasa. Bentuknya mirip manusia, tapi diawetkan dalam kondisi mumi. Ini adalah Nepan, entitas buatan yang diciptakan lewat sihir kuno. Karena sifatnya udah bukan lagi bagian dari dunia yang hidup, dia bisa bertahan puluhan tahun tanpa perlu makan minum seperti makhluk biasa. Konfrontasi bakal segera terjadi, dan setiap tindakan sekarang jadi sangat penting. Dari area dekat gerbang benteng pasukan kekaisaran, kelompok Yusuke harus ngelakuin manuver berbahaya buat ngelewatin medan yang curam. Salah satu anggota, karena nggak ada pilihan lain, pakai pisau dapur sebagai alat sementara. Nancepin pisaunya ke sudut-sudut dinding buat jadi pijakan saat manjat. Tebing batu yang terjal. Tapi, ketinggian dan licinnya permukaan bikin orang itu terus-terusan kepleset, jatuh berkali-kali, dan harus berjuang manjat lagi dari awal. Meskipun udah berusaha keras, mereka tetap nggak bisa masuk ke area penting itu. Di tengah kekacauan, cahaya dari belakang tiba-tiba padam, ngebuat semua orang masuk ke dalam kegelapan total. Nggak ada yang bisa lihat jalan lagi. Ini maksa mereka buat ngandelin intuisi buat terus bergerak. Setelah fokus beberapa saat, akhirnya si pemimpin berhasil juga ngelewatin jalan sulit itu. Di posisi paling tinggi, sebuah lingkaran besar yang jadi simbol ritual pemindahan muncul di bawah cahaya remang-remang. Pas dia mati baik-baik, Yusuke ngenalin seseorang yang terbaring kaku di tanah. Itu adalah kakak laki-laki Kahabel. Salah satu dari sedikit orang yang pertama kali berjuang bareng mereka di awal-awal perjalanan. Dia udah berkali-kali bantu ngelindungin seluruh tim di pertempuran paling berbahaya. Tapi, kali ini nggak ada keajaiban. Jejak serangan di tubuh kawan lamanya itu nunjukin kalau dia dibunuh sama 3 prajurit tingkat tinggi dari kekaisaran. Orang-orang haus darah yang nganggap nyawa itu kayak permainan kekuasaan. Karena lukanya parah banget, Yusuke nggak bisa ngelakuin skill penyembuhan. Nggak ada waktu juga buat mengucapkan selamat tinggal. Dengan hati yang berat, dia cuma bisa nahan emosinya dan lanjut jalan ke tempat kelompoknya menunggu. Di sebuah medan perang sepi di ujung jalan, Shindo, cewek yang dulunya berpenampilan lembut tapi punya batin yang kuat, berdiri di tengah reruntuhan. Beda sama Nepan, makhluk buatan yang baru aja mereka hadapi. Kali ini yang berdiri di depan mereka adalah salah satu pemain yang sebelumnya gagal. Dulu, meskipun kalah gara-gara efek ketidakseimbangan status sihir, akibat dari sinkronisasi antara dunia maya dan tubuh asli, cewek itu nggak pernah ninggalin cita-citanya. Setelah itu, Kahabel dan Shindo maju buat ngelawan. Mereka cuma perlu ngalahinnya biar seluruh kelompok bisa kabur dari tempat neraka ini. Tapi, di momen yang nggak terduga, Kahabel ditusuk di bagian perut sama si monster. Serangan itu bikin badannya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke danau dalam di bawahnya. Air yang dingin membeku terus-terusan ngehantam tubuhnya, tapi Kahabel tetap berusaha buat sadar biar nggak kehilangan kendali. Shindo, yang panik, nutup matanya dan mundur tanpa merhatiin pijakan. Nggak sengaja nginjek ikan yang sekarat, bikin ikan itu langsung mati kehabisan napas. Tapi, keberuntungan berpihak padanya pas energi aneh dari sistem game aktif. Dia tiba-tiba naik level, bikin seluruh lini masa di dunia misi jadi beku. Shindo ingat kalau Yusuke pernah cerita soal fenomena ini. Ini terjadi pas mencapai level 10, di mana sistem bakal nambahin profesi baru buat karakternya. Setelah itu, dia dapat profesi duelist, mirip kayak temannya, Hakozaki.
Dan pas waktu mulai jalan lagi, si Game Master langsung muter roda ke tantangan berikutnya. Pertarungan selanjutnya dianggap sebagai duel hidup mati. Ngelawan seorang prajurit raksasa yang bawa pedang panjang super besar. Lapisan kulit di tubuhnya sekeras batu, lapisan kulit di tubuhnya sekeras batu bikin serangan biasa nggak bakal bisa tembus. Dia ngelancarin serangan langsung, nusuk lurus ke dada lawannya. Tapi, karena kulitnya terlalu keras, pedangnya nggak punya cukup tenaga buat nembus organ dalam. Bukannya panik, cewek itu langsung ganti posisi serangan. Sesaat kemudian, pedang lawannya kena, bikin dia kehilangan satu lengan. Meskipun begitu, Shindo tetap semangat ngangkat perisainya buat nahan serangan si monster berikutnya. Terus, dia loncat dari belakang, nangkep lengan musuh pas lagi diayun ke atas. Setelah itu, dia nusuk pedangnya dari belakang tengkorak, lurus nembus jantung musuh, pakai teknik yang persis diajarin Kahabel. Fokus ke titik lemah buat nembus pertahanan alami. Pas Yusuke sampai pertarungannya udah kelar, dengar kabar kalau Kahabel, seorang karakter di dunia misi, lagi dalam bahaya di danau dalam. Yusuke nggak ragu sedetik pun. Dia langsung lari nyebrangin bebatuan, ngelepas jubahnya yang ribet, dan nyebur ke air buat nyelamatin Kahabel. Di bawah air yang dingin membeku, dia nyelam jauh ke bawah, narik Kahabel yang pingsan ke tepi dengan sisa tenaganya. Meskipun luka-luka di tubuh cewek itu pelan-pelan stabil berkat kemampuan khusus di dalam game, khususnya efek metabolisme yang dipercepat, kondisi fisiknya masih lemah banget. Buat bantu proses pemulihan, Yusuke harus terus-terusan pakai skill nyerap kekuatan sihir dari monster di sekitar. Ini bantu dia ngejaga kemampuan penyembuhan buat waktu yang lama, tapi juga bikin dia sendiri jadi kelelahan. Setiap kali dia mulihin orang lain, nyawanya sendiri kayak terkuras sebagian. Rasa pusing menyebar ke seluruh tubuhnya, bikin anggota badannya terasa kebas. Ngelihat Yusuke berjuang sebegitunya demi dia, Kahabel diam-diam ngasih dia ciuman sebagai hadiah. Adegan ini dilihat sama 3 cewek lainnya. Bikin Kahabel jadi malu banget. Dalam situasi ini, dia cuma bisa minta semua orang buat rahasiain kejadian ini dari Yusuke. Malam berlalu dalam keheningan. Cuma ada suara angin yang berhembus lembut di antara pohon-pohon pinus. Sambil merenung, Yusuke mulai nyambung-nyambungin apa yang udah dia alamin di misi-misi sebelumnya. Tiba-tiba, dia sadar ada sesuatu yang aneh selama ini. Nggak ada satupun misi yang pernah mereka terima secara eksplisit nyebutin nama spesifik. Entah itu nyelidikin kepala desa, nemuin 2 desa misterius, atau nyari monster di perpustakaan. Semuanya cuma ngasih petunjuk tanpa nunjuk target secara jelas. Pikiran ini ngebawa Yusuke ke sebuah hipotesis nekat. Barang yang dianggap sebagai kargo di misi ini nggak harus berupa benda nyata. Para misionaris atau tahanan khusus, bahkan individu tertentu, semuanya bisa jadi kargo kalau didefinisikan dengan benar. Tapi, menurut intuisinya, dia yakin kalau anak yang mereka selamatin sebelumnya, meskipun jadi target buruan, jelas bukan barang yang diinginkan si Game Master. Mungkin yang diminta sistem kali ini bukan soal bentuk atau nilai luarnya, tapi soal gimana para pemain ngerasain tanggung jawab pas ngambil pilihan di dunia yang keras ini. Sambil nginget-nginget lagi rangkaian tantangan sebelumnya, dia tiba-tiba sadar poin kunci yang selama ini kelewat. Misi sebelumnya nyuruh mereka nemuin kepala desa buat dapat permintaan tolong. Tapi, sistem nggak pernah secara jelas nentuin harus ke desa mana atau hubungin kepala desa yang mana. Ini artinya, selama mereka nemuin desa manapun yang punya kepala desa, bahkan di tempat aneh sekalipun, dan nerima pekerjaan apapun, itu bakal dihitung sebagai menyelesaikan misi. Pas dengar penjelasan Yusuke, Yuka, dan Kusue mulai mikirin ulang seluruh perjalanan mereka. Nggak ada panduan yang nyebutin nama barangnya atau info jelas soal tujuan spesifiknya. Keduanya sadar kalau sistem sebenarnya ngasih kebebasan dalam cara pengerjaannya, asal memenuhi syarat umum yang diminta misi. Berkat ini, Yusuke cepat ngambil kesimpulan kalau ketiga orang beriman itu sebenarnya bukan barang yang perlu diantar, seperti yang selama ini dipikirkan semua orang. Misi ini nggak perlu bergantung sama mereka. Barang, subjek, atau kargo apapun, kalau dibawa ke titik pengantaran yang tepat, bakal tetap diakui selesai. Akhirnya, kelompok Yusuke juga sadar kalau semua yang udah mereka lakuin di misi keempat ini kayaknya nggak ngasih hasil praktis apa-apa. Tapi Kusue nggak bisa terima kalau harus ninggalin,
3 orang beriman yang lagi ditawan itu. Ngelihat tekadnya, Yusuke cepat-cepat mutusin kalau mereka bakal coba nyelesain 2 tujuan sekaligus. Bantu nyelamatin para korban dan nyelesain misi pengantaran ke Radodorbo dengan barang apapun. Besok paginya, kelompok dibagi jadi 2 arah. Satu tim tanggung jawab nyari barang yang cocok buat dibawa ke lokasi yang dituju. Sementara tim sisanya bakal ngejar tentara kerajaan yang nahan 3 orang beriman itu. Tapi situasinya saat ini sensitif banget. Negara Deok dikenal suka cari gara-gara. Jadi langkah yang salah sedikit aja bisa jadi pemicu perang besar antara kedua negara. Makanya Kahabel terpaksa bertindak super hati-hati. Kalau dia sampai bikin kerugian kecil aja, akibatnya bakal fatal. Sementara itu, Yusuke punya rencana licik buat maksa lawan nyerah tanpa perlu kekerasan. Rencana ini saking nekatnya, sampai-sampai Kahabel dan Yuka nggak bisa nyembunyiin rasa kagetnya pas denger dia ngejelasin. Malam itu, Yusuke deketin 3 tentara pengawal yang lagi berkemah di dekat situ. Dia ngenalin diri sebagai orang yang datang buat negosiasi. Terus ngerangkai cerita meyakinkan soal kabur dari penjara bawah tanah. Katanya, 3 orang beriman itu udah ngorbanin diri, dan 2 temannya jatuh ke jurang dan gak bisa balik. Sekarang cuma Yuka yang selamat. Jadi, Yusuke mau nuker nyawa teman-temannya yang udah gugur buat dapetin kembali 3 orang beriman yang tersisa. Rencananya nggak berhenti di situ. Yusuke ngasih peringatan dingin. Kalau permintaannya nggak diturutin, dia sebagai pahlawan abadi bakal nyebarin ajaran 3 martir itu ke seluruh dunia. Bikin daratan jatuh di bawah keyakinan baru. Di dunia di mana keyakinan punya kekuatan, punya prajurit abadi yang nyebarin agama, bakal jadi bahaya nyata. Nggak bisa dibunuh, nggak bisa dihentikan. Yusuke itu kayak ramalan yang bakal ngejungkir balikin tatanan yang ada. Takut sama kemungkinan itu, ketiga tentara penangkap mulai goyah. Ngeliat kesempatan, Yuka pura-pura nentang Yusuke. Sengaja bikin keributan buat ngecoh lawan. Dia bilang kalau dia sama Yusuke udah lama nggak sependapat. Jadi dia siap kerja sama buat ngelawan Yusuke. Awalnya, kelompok tentara itu masih hati-hati dan nggak langsung percaya. Tapi, kalau mereka nggak kerja sama, seluruh rencana bakal berantakan. Jadi mereka terpaksa nerima usulan itu. Akhirnya, 2 tentara pergi ngejar Yusuke. Sementara 1 orang tinggal buat ngawasin 3 orang beriman selama 3 jam. Tanpa diduga, salah satu dari mereka nyerang Yuka dengan niat membunuh pas tahu kalau cerita tadi cuma bohong belaka. Nggak ada pilihan lain. Yuka langsung dilumpuhkan dan digiring sebagai tawanan beneran. Tapi, ini sebenarnya cuma bagian dari rencana yang udah disusun rapi buat ngasih waktu yang cukup bagi Yusuke buat ngejalanin tahap akhir dari sandiwara yang udah dia siapin. Yusuke balik ke tempat kumpulnya para tentara Deok. Sesampainya di sana, dia dengan tenang ngaku kalau dia sendiri yang udah ngehabisin 3 orang beriman itu sebagai bentuk balas dendam. Alasannya, orang-orang itu awalnya nggak bakal bisa bertahan hidup sampai dieksekusi. Tindakannya ini benar-benar ngerusak seluruh rencana. Soalnya, menurut aturan misi, kalau barang nggak sampai ke tempat tujuan dalam kondisi utuh, seluruh misi bakal gagal. Pas pihak musuh masih coba mencerna kejadian ini, Yuka, yang kelihatannya ditangkap dengan ketat, tiba-tiba kabur dengan sangat mudah. Dia cepat-cepat ngambil kuda dan mundur dengan aman. Semua detail itu udah ada dalam perhitungan cermat Yusuke. Dengan nyiptain salah paham kalau dialah satu-satunya penjahat, dia nggak cuma bantu 3 orang beriman itu kembali dengan selamat, tapi juga ngambil semua kesalahan ke dirinya sendiri, nyegah kedua negara jatuh ke dalam perang. Di sisi para tentara, pas mereka sadar udah ditipu habis-habisan dan nggak bisa nyelesain misi, mereka bertiga langsung putar balik buat ngejar Yusuke dan kawan-kawannya. Di hati mereka muncul rasa nyesel campur marah karena udah ngelewatin kesempatan. Sebaliknya Yuka, si pengendali api, malah ngerasa kagum sama perhitungan Yusuke yang berani dan cerdas, sampai-sampai bikin ngeri. Dia nggak bisa nyembunyiin rasa merinding pas ngelihat mata Yusuke, seseorang yang bisa nyusun seluruh sandiwara buat nyelamatin orang, bahkan dengan harga ngorbanin dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat lain yang jauh, kelompok Shindo dan Kusue ngelanjutin perjalanan mereka yang berat. 3 hari udah lewat dan mereka masih belum nemu desa manapun buat nyelesain sisa misi. Waktu buat seluruh tim makin menipis. Tinggal sisa 4 hari lebih sedikit buat nyelamatin situasi.
Sementara itu, 3 orang beriman, setelah berhasil kabur, terus-terusan ngucapin terima kasih mendalam ke Yuka dan Yusuke. 2 orang yang nggak takut bahaya, buat bawa mereka kembali dengan selamat. Setelah semuanya selesai, Yuka sekali lagi nekenin ke Yusuke, meskipun ini cuma dunia simulasi, pembunuhan harus diminimalkan. Tapi buat Yusuke, perasaan kemanusiaan kayak gitu kayaknya udah nggak terlalu penting lagi. Seorang kawan pernah tewas di tangan tentara Deok, ninggalin rasa nggak ada ampun di hatinya. Sebagai akibat dari pertempuran itu, Yusuke kehilangan 2 level karena ngebunuh seorang tentara di situasi yang nggak wajib. Tapi, dibanding nyelamatin nyawa 3 orang beriman dan ngehindarin perang antara 2 negara, harga segitu sepadan banget. Di arah lain, Janala, jenderal setia di bawah kerajaan, bareng rekan setim terakhirnya, akhirnya berhasil ngelacak keberadaan kereta kuda yang selama ini mereka cari-cari. Tanpa buang waktu, mereka cepat-cepat ngirim surat penting ke istana buat ngelaporin situasi terkini. Semuanya masih sesuai rencana. Sementara itu Yusuke yang selalu pegang kendali, baru aja ngatur buat mundur dari area itu tepat setelah ngidentifikasi bahaya. Hampir bersamaan, Kahabel tiba-tiba muncul. Sosok yang sebelumnya dianggap udah tewas, sekarang berdiri gagah di depan musuh lamanya. Kemunculannya bikin Kahabel yang lain, yang pernah berhadapan dengan kelompok Yusuke, kaget. Dia nggak percaya kalau Kahabel yang ini masih hidup setelah semua yang terjadi. Nggak mau buang waktu lagi, si pendekar pedang dingin itu ngajak Kahabel, yang itu buat berduel. Tanpa banyak trik aneh-aneh, Kahabel yang ini cuma pakai satu gerakan buat ngehabisin nyawa musuhnya. Sabetan pedangnya saking akuratnya, sampai lengan lawannya putus dalam sekejap mata. Setelah bilang kalau semua yang barusan terjadi cuma sandiwara pintar buat ngecoh lawan, Kahabel ngakhirin pertarungan dengan ngambil nyawanya. Sementara itu, burung pembawa pesan yang ngabarin kegagalan pasukan Kahabel yang itu udah terbang balik ke istana. Pas baca isi laporannya, sang raja murka. Dia langsung diam-diam ngasih tugas ke seorang kepercayaan, nyuruh orang ini buat ngejar dan ngehukum kelompok pahlawan yang udah bikin rencananya berantakan. Di tempat nerd lain, kelompok Hakozaki udah sampai di sebuah desa kecil dekat perbatasan Rado. Tapi, harapan buat nemu orang atau barang yang perlu diantar ke Rado Dorbo cepat pupus pas mereka tahu kalau nggak ada satupun orang di desa itu yang butuh ngirim atau dagang apapun ke sana. Kekecewaan muncul, bikin perjalanan yang tadinya hampir selesai jadi mandek nggak jelas. Di lokasi lain, kelompok Yusuke juga lagi siap-siap buat berangkat ke area berikutnya buat lanjutin misi. Selama waktu ini, Yuka yang peka sadar kalau Kahabel kayaknya mulai punya perasaan khusus ke karakter utama kita. Dirahasiain, tatapan mata Kahabel yang teduh bikin Yuka sadar. Merasa sedikit kecewa karena perjalanan udah mau berakhir. Sekaligus ngelihat Kahabel masih ragu-ragu buat ngungkapin perasaannya. Yuka mutusin buat bantu diam-diam. Dia nyiptain kondisi biar mereka berdua bisa lebih sering bareng, dengan ngusulin mereka latihan bareng buat ningkatin skill tempur. Tapi meskipun Yuka udah coba nyiptain banyak kesempatan, tetap aja nggak ada perkembangan emosional yang berarti antara Yusuke dan Kahabel. Rencana perjodohan yang kelihatannya pintar malah ngasih hasil sebaliknya. Kahabel malah ngajak Yuka latihan bareng dia, dengan alasan buat ngelatih mental dan fisik sebelum tantangan baru datang. Di sisi lain, karena nggak nemu barang apa pun yang perlu diantar ke wilayah Rado, Hakozaki mulai mikir beda. Dia ngasih usulan nekat. Daripada nunggu, mending mereka proaktif nyegat di jalur-jalur menuju Rado Dorbo, berharap ketemu rombongan kargo yang cocok. Dan bener aja, taktik ini ngasih hasil tak terduga. Mereka cepat ketemu rombongan yang lagi jalan ke tujuan yang sama. Tapi, si kusir gerobak nggak ramah dan nggak mau kerjasama. Mereka nolak buat ngajak kelompok Kusue, bikin situasinya jadi tegang. Konflik pun nggak terhindarkan. Pertarungan singkat terjadi, tapi berkat kerjasama yang apik dan kemampuan. Superior Shindo yang jago berantem, kelompok Shindo cepat unggul. Musuh berhasil dikalahkan. Kemenangan jadi milik kelompok pahlawan. Sekaligus, mereka juga dapat hak buat pakai gerobak itu buat lanjut nyelesain tujuan akhir misi ini. Pas malam tiba,
Kelompok pahlawan berhenti sejenak buat istirahat setelah seharian sibuk. Sambil coba nyambungin perasaan antara Kahabel dan Yusuke, Yuka udah ngabisin banyak tenaga seharian buat nyusun berbagai rencana biar mereka berdua lebih dekat. Tapi, semua usahanya masih nggak ngasih efek yang jelas. Merasa sedikit kecewa dan capek, Yuka mutusin buat tidur lebih awal. Ngasih ruang buat apapun yang mungkin terjadi antara dua orang yang diam-diam dia dukung. Di tengah kegelapan malam, Kahabel tanpa diduga deketin Yusuke. Matanya tenang, campur aduk sama emosi mendalam yang susah diungkapin. Yusuke kayaknya sadar sama perubahan sikapnya. Ngira ini bakal jadi momen spesial, di mana sebuah pengakuan tulus bakal diucapin. Yang mengejutkan, satu-satunya hal yang Kahabel ungkapin adalah ucapan terima kasih tulus ke Yusuke. Soalnya, tanpa dia, Kahabel nggak bakal bisa menuhin keinginannya buat balas dendam demi kawan yang gugur. Nggak ada romansa atau perasaan menye-menye yang diungkapin, cuma kenangan yang penuh rasa kemanusiaan di tengah kebrutalan perang. Besok paginya, tanpa buang-buang waktu, mereka cepat-cepat beres-beres dan lanjutin perjalanan ke wilayah Rado yang punya peran penting di bagian akhir misi. Berkat usaha tanpa henti selama berhari-hari, kelompok pahlawan berhasil ngumpulin 3 jenis barang, terutama barang-barang pertama yang memenuhi syarat buat nyelesain. Tugas mereka, ini bukan sekadar nganter barang, tapi sebenarnya ada 3 tujuan utama. Pertama, mereka harus ngejaga keamanan 3 orang beriman dalam perjalanan evakuasi mereka, karena mereka punya peran penting di organisasi keagamaan yang masih ada di dunia ini. Selanjutnya, senjata-senjata yang dikumpulin setelah pertempuran sengit sama kelompok tentara dari pihak Kamboja perlu dibawa ke kota Robo buat diserahin ke pedagang spesialis peralatan tempur. Ini nggak cuma bantu nyelesain bagian pengantaran, tapi juga ngebangun hubungan yang lebih kuat antara pasukan lokal dan orang-orang dari dunia lain ke pedagang spesialis peralatan tempur. Ini nggak cuma bantu nyelesain bagian pengantaran, tapi juga ngebangun hubungan yang lebih kuat antara pasukan lokal dan orang-orang dari dunia lain. Terakhir, sebuah misi yang agak aneh dan bikin semua orang nggak nyaman. Nganterin 3 kotak berisi kepala prajurit yang gugur, yang dianggap sebagai bukti penyelesaian misi atau semacam propaganda brutal antar pasukan. Nggak lama setelah itu, mereka dapat misi sampingan tambahan. Walaupun nggak terlalu rumit, tapi butuh cepat. Intinya, cuma sisa 5% dari peta dunia misi yang belum dijelajahi. Kelompok pun dibagi buat cepet-cepet nyelesain sisa bagian itu sebelum batas waktu tantangan ini habis. Setelah nyelesain sebagian besar misi, kelompok pahlawan mutusin buat misah ke 4 arah buat percepat proses eksplorasi peta, ngincer sisa 5% wilayah yang belum teridentifikasi. Malam sebelumnya, tepat di persimpangan Jalan Gunung Salju, Yusuke dan Kahabel berpisah jalan. Kayak 2 sahabat yang udah ngelewatin batas antara hidup dan mati bareng-bareng. Meskipun pernah terbawa perasaan sesaat, keduanya paham kalau yang paling penting sekarang adalah terus jalan demi misi. Di depan sana hawa dingin makin menjadi-jadi. Kepingan salju yang tadinya turun jarang-jarang, sekarang udah jadi tirai putih tebal yang bikin pandangan kabur. Kerasnya alam ini bikin Kahabel mikirin kemungkinan terburuk. Kalau ada anggota kelompok yang kelelahan dan pingsan di daerah pegunungan terpencil ini, tubuhnya kemungkinan besar bakal beku total. Pas suhunya turun sampai ke tingkat yang nggak bisa dipulihkan lagi, meskipun siklus kebangkitan aktif, nggak ada yang bisa diselamatin. Hidup lagi bakal langsung berujung kematian, karena lingkungannya terlalu kejam. Meskipun masing-masing orang ngadepin perjalanannya sendiri, di hati mereka tetap tersimpan kenangan satu sama lain. Momen berantem bareng, makan bareng, saling nengandelin di tengah bahaya. Itu semua kayak api kecil yang ngejaga semangat mereka biar nggak padam di tengah badai putih ganas yang menerjang. Nggak ada yang tahu apakah mereka bakal selamat atau enggak, tapi semua bersatu buat terus maju. Berpegang pada harapan, kalau mereka berusaha, mereka bakal nyampe tujuan. Menunggu di ujung peta, salju terus turun
lebih lebat dari yang mereka bayangin. Jarak yang tersisa kayaknya nggak berkurang sama sekali. Malah, rasanya makin nggak ada habisnya. Badai salju terus memperluas jangkauannya dengan hembusan angin, beku yang motong tanpa henti, nutupin jalan dengan lapisan es yang saking tebalnya sampai arah nggak bisa dikenali lagi. Hawa dingin yang menusuk nempel di setiap mantel. Jari-jari jadi kebas, bahkan napas pun membeku di udara. Akhirnya, di antara mereka, orang pertama yang nggak kuat nahan kondisi keras ini adalah Kusue. Meskipun dia selalu punya kemauan yang kuat, selalu berusaha buat nggak nyerah, kali ini tubuhnya yang rapuh nggak bisa ngalahin alam yang kejam. Dia jatuh dalam diam di tengah hamparan putih tak berujung. Kayak daun kecil yang terkubur badai salju. Kepergian Kusue bikin hati Shindo dan Yuka jadi berat. Mereka nggak pernah nyangka perjalanan ini bisa misahin mereka dengan cara yang begitu tanpa harapan. Tapi, waktu nggak ngizinin mereka buat diem. Badai makin mengganas, badai makin mengganas, ngehalangin gerakan paling dasar sekalipun, bikin kaki mereka nggak bisa diangkat. Akhirnya, pas badan mereka udah nggak bisa gerak selangkah pun lagi, dua orang ini juga berhenti kaku di tengah badai, kayak dua patung es raksasa. Cuma nyisain satu orang yang masih bisa lanjut jalan, Yusuke. Cowok yang pernah nolak semua emosi ini bertahan bukan karena dia lebih kuat, tapi karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu kalau sampai dia jatuh juga, ketiga temannya nggak akan pernah punya kesempatan buat kembali. Itulah kenapa dia begitu bertekad buat terus jalan, meskipun badannya udah lelah di tengah salju putih yang brutal. Tapi bukan cuma alam yang ngancem dia. Pas lagi jalan lewat, hutan beku, Yusuke disergap sama makhluk aneh, sejenis monster, mirip manusia salju yang lahir dari iklim keras di daratan ini. Dengan skill khusus dari kelas kokinya, dia bisa ngelihat struktur dalam lawannya, dan dari situ nemuin titik lemah yang fatal. Setelah berjuang, manfaatin semua pengetahuannya, Yusuke berhasil ngalahin si musuh. Tapi, pas makhluk itu jatuh, tangisan pilu terdengar dari balik tumpukan salju. Beberapa makhluk kecil yang kelihatannya anak-anak dari yang baru aja dikalahkan, lari keluar sambil nangis di samping mayat yang mendingin. Ngelihat pemandangan itu, Yusuke sempat terdiam. Tapi, sadar kalau tempat dia berdiri ini bukan kenyataan, di mana etika dan moral bisa ikut campur terlalu dalam. Meskipun hatinya masih bimbang, dia lanjut jalan. Soalnya, misi belum selesai dan waktu terus berjalan detik demi detik. Walaupun udah ngelewatin satu rintangan berat, di hati Yusuke, kekhawatiran tetap ada pas mikirin kemungkinan seluruh kelompok bakal tewas kalau mereka nggak nyelesain tantangan sebelum batas waktu. Kecemasan itu neken pikirannya, bikin setiap langkah berikutnya makin berat. Pas lagi tenggelam dalam pikiran yang kacau, dia nggak sengaja kepeleset dan jatuh ke lubang dalam yang tersembunyi di antara salju tebal. Jatuhnya yang tiba-tiba ini bikin dia nggak sempat bereaksi. Dia cuma bisa mikir dalam diam. Mungkin kali ini beneran akhir dari segalanya. Setelah terseret arus air beku ke tingkat yang lebih dalam di bawah tanah, untungnya Yusuke nggak kehilangan nyawanya. Bukannya membeku di es dan salju kayak yang lain. Dia jatuh ke dalam gua dengan suhu yang lebih hangat, cukup buat bertahan hidup sebentar. Pas kesadarannya pelan-pelan kembali, hal pertama yang dia rasain bukan sakit, tapi bingung karena nggak ada tanda-tanda jalan keluar di sekitarnya. Sambil coba nyari jalan keluar dari area yang penuh es tipis, mengambang di atas permukaan air yang membeku, dia nggak sengaja nemuin sebuah desa kuno yang tenggelam di bawah air. Tempat sebuah peradaban udah terkubur lama di bawah tanah. Pemandangan itu nimbulin perasaan misterius, terasa akrab sekaligus asing, seolah-olah ada ingatan kuno yang lagi dibangkitkan. Nggak lama setelah itu, dia sadar badannya udah nggak kuat lagi. Suhu hangat itu cuma sementara. Tubuh yang kehilangan tenaga di lingkungan kurang oksigen bikin Yuka nggak bisa nahan. Sebelum sempat ninggalin area berbahaya itu, dia kelelahan dan jatuh. Jadi orang kedua di kelompok yang menghembuskan napas terakhir di dunia game yang keras ini. Di saat yang sama, Yusuke lagi meraba-raba jalan di sistem gua gelap, di mana semua arahnya buntu. Pas kelihatannya,
Dia bakal selamanya terkurung di labirin tanah dan batu ini. Dia ketemu cacing raksasa yang emang kerjaannya gali tanah buat nyari jalan baru. Dengan harapan tipis, Shindo mutusin buat ngikutin cacing itu. Mikir mungkin dia bisa numpang jalan keluar. Tapi kejutan datang. Pas lagi ngikutin jalur yang ditinggalin si cacing, tiba-tiba dari belakang, monster lain nerjang buat nyerang. Di ruang sempit dan gelap itu, perlawanan hampir mustahil. Dia ditelan dalam sekejap, lenyap total ke dalam perut makhluk mengerikan itu. Tercerna berarti tubuh nggak bisa ngejaga wujudnya. Bikin fitur kebangkitan di dunia game jadi nggak efektif. Di momen itu, Yuka adalah satu-satunya yang punya cukup kekuatan buat nahan kondisi cuaca dan monster. Dia paham kalau kelompoknya lagi diambang kegagalan total. Dia udah pingsan karena kedinginan. Shindo nggak bisa bertahan di bawah lapisan es. Dan Yusuke udah ditelan monster. 3 temannya nggak bisa balik lagi. Nggak ada satupun dari mereka yang punya syarat buat dibangkitkan. Karena tubuh mereka entah hancur atau beku total. Sendirian di dunia beku yang kejam, Yuka ngerti betul kalau cuman satu kesalahan lagi, bukan cuma misi ini yang bakal gagal. Tapi nyawa virtual seluruh kelompok juga bakal berakhir selamanya di dunia kejam yang terpaksa mereka ikuti. Dalam keadaan linglung di tengah cuaca buruk, pikirannya samar-samar ngebayangin karakter-karakter anime yang jadi inspirasinya. Sosok-sosok itu, kayak ilusi buram di dalam mimpi. Ngasih kata-kata semangat tanpa suara. Nyuruh dia buat terus maju meskipun alasannya nggak jelas. Dengan tatapan kosong, dia terseok-seok di salju tebal. Pikirannya kosong, cuma ada kemauan rapuh yang nahan sedikit kesadarannya. Semuanya kayaknya bakal berakhir pas tubuhnya pelan-pelan kehilangan panas. Lalu di momen itu, di ambang batas, sesosok manusia muncul di tengah salju putih. Seorang gadis dengan penampilan aneh dan telinga kucing yang khas. Ciri yang bukan punya manusia biasa. Dia bukan penduduk desa atau musuh, tapi pemain kayak Yuka. Nama gadis itu Glenda, seorang penyihir elemen angin yang punya skill sihir buat ngendaliin angin. Sadar kalau Yuka lagi diambang kelelahan, Glenda nggak ragu pakai sihirnya buat bantu Yuka ngebut, mempersingkat jarak yang tersisa ke titik penyelesaian misi. Meskipun bukan dari kelompok yang sama, Glenda paham betapa pentingnya waktu buat pemain yang sekarat ini. Kalau telat, semuanya bakal sia-sia. Berkat bantuan tiba-tiba dan ajaib itu, kelompok berempat, Yusuke Yotsuya, Kusue, Shindo, dan Yuka, akhirnya sampai di garis finish, tepat di batas waktu yang diizinkan. Nggak ada yang percaya keadaan bisa berbalik kayak gitu, apalagi pas 3 dari mereka udah jatuh ke kondisi mati suri, kelihatannya tanpa harapan buat kembali. Meskipun baru aja dibangkitkan, dan udah ngelewatin batas antara hidup dan mati di badai salju, Yusuke nggak ngebiarin emosi ngalahin logikanya. Dia langsung ngarahin perhatiannya ke Game Master, orang yang ngawasin seluruh proses, yang nyiptain rantai misi aneh dan absurd itu. Satu-satunya pertanyaan di kepalanya saat ini bukan soal hadiah atau bagian selanjutnya, tapi soal sifat asli dari dunia tempat mereka berada. Dia pengen tahu, apakah semua ini pada dasarnya cuma kayak game realitas virtual atau sesuatu yang jauh di luar imajinasi? Jawaban si Game Master bikin semua orang melongo. Beda dari yang mereka kira, tempat ini bukan sekadar dunia virtual. Simulasi yang dibangun sama kecerdasan buatan. Ini adalah dunia paralel yang ada barengan sama bumi yang asli. Sebuah dimensi independen yang berjalan sesuai hukumnya sendiri. Di mana waktu berjalan mirip sama dunia nyata. Menurut si Game Master, setiap kali manusia ngambil keputusan yang beda, bahkan pilihan terkecil sekalipun, sebuah cabang realitas baru lahir. Realitas itu terus bercabang, ngebentuk alam semesta paralel yang nggak terhitung jumlahnya. Dan tempat mereka berdiri sekarang adalah salah satunya. Kebenaran itu kayak pukulan telak buat pikiran Yuka dan Yusuke. Khususnya buat Yusuke, yang pernah ngebakar seorang tentara hidup-hidup di misi sebelumnya buat nyiptain TKP palsu demi nyelamatin tahanan tak bersalah. Tindakan itu, kalau dilihat dari logika game, bisa dianggap strategi yang masuk akal. Tanpa tameng simulasi, itu artinya dia baru aja ngebunuh nyawa beneran. Begitu misi selesai, seluruh kelompok langsung dibawa balik ke dunia nyata. Tempat mereka masih jadi anak-anak SMA, dengan banyak kekhawatiran sehari-hari.
Pas semuanya udah agak tenang, Yusuke ngirim pesan ke Shindo buat ngelaporin semua perkembangan yang terjadi di misi kali ini. Semua yang terjadi di dunia paralel itu masih nempel di pikirannya, terutama momen pas dia harus ngebakar nyawa dengan tangannya sendiri, sadar betul cuma ada satu cara buat nyelesain misi. Tapi, kesadaran kalau orang yang dia habisi bukan sekadar karakter virtual, tapi makhluk hidup dengan daging dan darah asli. Bikin Yusuke jatuh ke kondisi kacau yang serius. Di mata semua orang, dia lagi coba nyembunyiin perasaannya yang sebenarnya dengan diam berkepanjangan. Nggak ada satupun di kelompok yang tahu harus ngomong apa. Buat nenangin atau narik, dia keluar dari ruang gelap pekat itu. Sekolah yang tadinya bikin Yusuke ngerasa aneh, sekarang jadi makin sepi. Nggak ada tatapan hangat, nggak ada kata-kata yang nyentuh batinnya. Rasanya semua di sekitarnya jadi gema kosong. Dia sendiri juga mulai nanya-nanya siapa dirinya dan apa peran dia sebenarnya di dunia itu. Alasan apa yang bikin dia terpilih cuma buat kemudian harus ngehabisin nyawa orang lain. Pas lagi tenggelam dalam rentetan pikiran yang berulang, Yusuke tanpa diduga dapat pesan dari si Game Master, orang yang udah ngasih misi hidup mati di dunia paralel itu. Bukan perintah atau info baru, cuma pertanyaan simpel dengan damage penuh. Kasih tahu aku perasaanmu yang sebenarnya pas ngehabisin nyawa. Cuma satu baris, tapi itu bikin seluruh badan Yusuke gemetar, kayak tiap sel di tubuhnya menegang. Tepat setelah itu, tanpa ngebales sepatah kata pun, dia ngehapus pesan itu dan masukin HP ke sakunya. Pas lagi jalan-jalan pulang, coba buat nggak mikirin apa-apa lagi, Yusuke tiba-tiba ketemu cewek aneh di kamarnya. Orang itu pakai topi jerami yang cukup besar, nutupin sebagian besar wajahnya. Bikin penampilannya samar-samar, ngingetin sama seseorang di memorinya yang redup. Suaranya menggema di kamar yang kosong. Dia nyalahin Yusuke karena ngehapus pesan sebelum mikir baik-baik. Kemunculan tiba-tiba ini bikin Yusuke curiga kalau orang di depannya ini mungkin si Game Master. Meskipun nggak langsung ngejawab pertanyaan Yusuke, wanita itu tetap nunjukin pengetahuan mendalam soal dunia paralel yang pernah mereka ikuti. Cara dia ngomong, cara dia ngasih pendapat, semuanya nunjukin kecerdasan yang jauh di atas manusia biasa. Pas ditanya lagi soal perasaan sebenarnya, setelah ngadepin nyawa yang bukan cuma karakter buatan program, dia nggak ngeles. Malah, dia bikin Yusuke ngadepin dirinya sendiri. Yusuke ngaku kalau seandainya dia paham dari awal kalau makhluk-makhluk ini beneran hidup di dunia nyata, dia nggak akan milih buat ngehabisin mereka. Dia sadar kalau pilihan itu adalah luka yang belum sembuh, sesuatu yang nyabik-nyabik hati nuraninya setiap malam. Obrolan nggak berlanjut lebih jauh. Wanita itu nyaranin dia buat sementara waktu nyingkirin pikiran rumit dan fokus sama apa yang ada di depan. Soalnya, sekarang Yusuke harus ketemu pemain selanjutnya di daftar misi. Nggak lama setelah itu, dia ngebawa Yusuke ke restoran Cina kecil yang letaknya di pojok jalan dengan eksterior yang kelihatan tua. Papan namanya udah buram dimakan waktu. Sebelum masuk, wanita itu ngasih tahu kalau dalam waktu kurang dari setengah menit, pemain selanjutnya bakal muncul secara resmi. Dia persis pemain baru, umurnya baru 14 tahun. Di dunia nyata, dia terseret ke kehidupan kacau gara-gara kakaknya, yang dimanfaatin sama organisasi kriminal buat jalanin aktivitas peredaran narkoba. Meskipun umurnya masih muda, matanya penuh sama kesuraman dan kemarahan. Kalau dikasih kesempatan, dia bakal langsung bertindak buat ngehukum orang-orang yang udah bikin keluarganya di ujung tanduk. Tantangan sebenarnya kali ini adalah gimana cara ngebujuk dia buat ngurungin niat membunuhnya. Yusuke harus bantu dia sadar kalau kemarahannya sekarang cuma jebakan canggih yang disiapin sama orang-orang jahat buat memanipulasi dia dan orang-orang yang dia sayang. Begitu Yusuke dan si Game Master masuk ke restoran Cina tempat dua bersaudara itu nemuin musuh mereka, situasinya langsung jadi tegang. Seorang pria berpenampilan sangar, pemimpin geng kriminal, muncul dari balik. Oh, dapur. Kehadirannya bikin suasana jadi makin berat. Di momen singkat itu, Yusuke sadar dia harus bertindak cepat. Karena semuanya bisa berantakan dalam sekejap mata. Si anak laki-laki udah bergerak mendekat. Matanya membara dengan dendam. Sementara kakaknya gemetaran megang pisau di tangannya. Seolah-olah bisa menusuk kapan aja. Pria itu jelas ngerasain ancaman, langsung ngeluarin pistol dan ngarahin lurus ke kepala si anak. Sebuah gestur yang nunjukin kebrutalan dan ketidakpedulian.
Ngehadapin situasi itu, Yusuke cepet-cepet maju. Ngalangin dua bersaudara itu dari tindakan yang bakal ngerusak hidup mereka sepenuhnya. Di titik ini, sebuah benda dari dunia paralel tanpa diduga muncul. Sarung tangan sihir yang tercipta dari kekuatan khusus dunia misi. Ngelihat kesempatan, dia cepat-cepat memakainya. Ngaktifin skill buat ngelambatin proses metabolisme, sejenis kekuatan yang cuman ada di keadaan luar biasa. Begitu kekuatannya aktif, semua gerakan di ruangan itu seolah melambar. Ngasih kesempatan buat Yusuke ngasih tendangan akurat ke tangan si kriminal. Bikin pistolnya jatuh ke lantai. Pasukan polisi yang udah ditelepon, sebelumnya langsung nyerbu masuk ke restoran, sementara kekacauan masih terasa di udara. Si bos ditangkap dan dua bersaudara itu dibawa keluar dari tempat berbahaya di bawah perlindungan Yusuke. Setelah semuanya selesai, Yusuke ingat lagi pertanyaan si Game Master sebelumnya soal gimana rasanya ngambil nyawa manusia. Sekarang, pas ngadepin kenyataan kalau dia baru aja nyelamatin seseorang dari jadi pembunuh, dia bisa dengan jelas ngejawab. Cuma pas tindakannya dibimbing sama kebenaran, dia bisa terus maju tanpa ditelan kegelapan rasa bersalah. Sejak saat itu, Yusuke bukan lagi remaja tanpa tujuan. Di tengah pusaran etika, dia mulai ngebentuk keyakinan di hatinya. Kalau dia masih punya kemampuan buat bertindak demi kebenaran, maka meskipun cuma sebagai orang biasa, dia tetap bisa menciptakan perubahan. Hari ini kayak titik balik penting buat Yusuke. Sebuah kesempatan langka buat dia nyelesain misi yang belum tuntas sambil ngebantu teman-temannya di kelompok pahlawan sebelum tantangan berat minggu depan. Semuanya berjalan berurutan dengan tujuan, kayak arahan dari Game Master sebelumnya, yang udah nyaranin Yusuke buat buka hatinya dan nyambung sama Kusue Hakozaki dan anggota lain. Hal anehnya di sini adalah, meskipun sendirian di momen terakhir misi salju, justru Yuka yang ngangkat semangat tim, ngatasin kesulitan dengan tekad dan keyakinan yang langka. Pikiran Yusuke, waktu itu juga pelan-pelan berubah. Konsep nilai kehidupan bukan lagi sekadar soal hidup atau mati. Dunia paralel tempat si Game Master ngirim mereka sekarang bukan cuma medan perang buat nyelesain misi, tapi juga kayak tanah penyelamatan bagi jiwa. Tempat mereka bisa ngebuang rasa sakit buat ngebentuk ulang diri mereka. Kalau setelah balik ke realita dan ngalamin semua suka duka di dunia ini, mereka nggak akan lagi jadi orang yang sama. Seseorang yang dulunya hidup dalam ketakutan, kayak Shindo, sekarang bisa ngadepin semuanya dengan tenang. Kusue, cewek lemah yang dulunya minder sama fisiknya, sekarang jadi lebih tegar. Dan Yuka, dari seorang gadis pemalu yang ngehindarin masyarakat, sekarang berani buat ngebela apa yang dia yakini. Makanya, Yusuke paham betul kalau nyelamatin mereka di dunia misi bukan sekadar bantu kelompok bertahan hidup sampai minggu depan. Tapi juga cara buat ningkatin kesempatan bagi masing-masing dari mereka buat hidup dengan berarti di kehidupan yang seharusnya mereka jalani. Sebuah perjalanan pertumbuhan dan kelahiran kembali diri sendiri. Nggak ada yang bisa tahu pasti apa yang bakal terjadi selanjutnya. Masa depan selalu jadi variabel yang nggak bisa ditebak. Yusuke nggak nganggap dirinya pahlawan atau seseorang dengan misi mulia. Dia cuma anak SMA yang pernah hidup menyendiri, sekarang coba jalan dengan keyakinan. Kalau bertindak demi kebenaran, meskipun cuma sekali, maka dia sudah